Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tidak semangat. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ingat ya, kalau ada yang memberikan salam wajib dijawab, ya, wajib menjawab salam. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ada yang sakit? Ada. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya. Saya mau tanya dulu. Apa manfaat dari kita berdoa? Supaya apa? Fauzan? Supaya mendapatkan ilmu. Ya, apalagi? Kalau kita berdoa sebelum belajar supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh jin. Supaya tidak ada setan yang ganggu itu. Jadi kalau belajar itu harus berdoa sama. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Iya toh? Sebelum belajar berdoa. Kenapa? Kenapa kita harus berdoa? Agar pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu. Sebelum lanjut, saya mau melihat kehadiran kalian. Coba kalian cek teman sebangku kalian, ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa itu? Ada? Siapa yang tidak hadir? Asdar Iskandar. Kenapa dia tidak hadir? Sakit perut. Jadi semoga kita doakan ya. Kita doakan semoga teman kalian Asdar cepat sembuh ya. Ya, kemudian kalau pulang sebentar harus dijenguk ya. Tak cari tahu kenapa dia sakit. Ya, betul tidak dia sakit, cari tahu ya. Jenguk kalau memang dia sakit. Kemudian sampaikan bahwa tadi kita belajar ini di sekolah, materinya tentang ini ya. Apa yang kalian pelajari di sekolah sampaikan kepada Asdar agar dia juga belajar di rumah. Oke? Nah, begitu. Sekarang saya mau tanya dulu. Ada yang tahu ini? Apa ini? Penutup. Sekali lagi saya tanya. Ada yang tahu ini apa? Penutup. Jadi ada kaitannya benda ini dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada ya? Kaitannya adalah di mana sebentar itu kita akan membuat sebuah lingkaran di kertas karton. Bisa kita gunakan ini atau dengan menggunakan jangka. Nah, contohnya jangkanya, coba saya lihat yang sudah kalian bawa. Mana jangkanya? Bawa saja semua itu. Nah, jadi ini namanya apa? Jangka ya. Nah, ini alat peraga. Jadi jangka ini sebentar yang akan kalian gunakan untuk membuat
lingkaran pada kertas karton. Nah, lingkaran itu nantinya kalian akan menentukan letak titik pusat, jari-jari, dan diameter. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang itu, tetapi melalui gambar yang kalian lihat di papan tulis tampilan PowerPoint. Tapi pada hari ini kita akan belajar materi unsur-unsur lingkaran dengan menggunakan berbagai alat macam peraga. Lalu kalian akan gambar pada kertas karton. Begitu ya? Ini namanya jangka ya. Selanjutnya saya akan berikan kalian dulu motivasi pada pagi hari ini supaya kalian semangat. Jangan lagi tepuk semangat. Kira-kira apa yang bagus? Nah, kalau saya bilang duduk, berarti kalian berdiri, ya. Kalau saya bilang berdiri, berarti kalian duduk. Paham? Nah, sama-sama ya, siap ya. Berdiri. Nah, itu. Ini tidak konsentrasi namanya. Siap. Ini adalah bagian kalian melatih konsentrasi kalian untuk belajar. Kalau saya bilang duduk, kalian berdiri. Kalau saya bilang berdiri, kalian duduk. Ayo semuanya duduk. Masih ada yang nama. Duduk. Duduk. Berdiri. Berdiri. Nah, aku berdiri. Nah, sekali lagi. Lakukan. Berdiri. Duduk. Duduk. Berdiri. Nah, bagus. Tepuk tangan kita semua. Itu adalah bagian dari motivasi kita di pagi hari ini. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Materi kita itu adalah kita akan menentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter. Tetapi bukan seperti yang minggu lalu. Pertemuan kali ini materi kita adalah tetap sama unsur-unsur lingkaran, hanya kita cari tahu dengan menggambar berapa ukuran jari-jarinya, berapa ukuran diameternya, ya. Lalu kalian gambar pada kertas karton. Setelah itu kalian akan lakukan memberikan warna pada hasil kerja kalian tersebut. Begitu ya? Tujuan kita ada tujuan kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, dengan alat peraga, alat tambahan yang kalian sudah bawa, kalian bisa menentukan apa itu titik pusat, apa itu jari-jari, apa itu diameter, kemudian ciri-cirinya seperti apa, ya? Ciri-cirinya seperti apa? Kalau panjang jari-jarinya seperti ini, maka diameternya berapa? Itu yang harus kalian tentukan pada hari ini, ya. Nah, kemudian pada selanjutnya kalian akan dilatih bagaimana menghasilkan sebuah produk, atau bisa kalian gambar itu titik pusat, jari-jari, dan diameter. Ini pertemuan pertama. Nah, nanti pertemuan kedua kita akan lanjutkan lagi dengan unsur-unsur lingkaran yang lain, ya. Nah, tetapi kita fokus dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Itu tujuannya. Nah, apa manfaatnya kita belajar? Manfaatnya adalah dengan mudah kalian bisa mengetahui seperti apa itu ciri-cirinya unsur-unsur lingkaran. Lalu bagaimana kalian dengan mudah menggunakan jangka untuk menggambar sebuah lingkaran yang sudah diketahui jari-jari dan diameter. Nah, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru menggunakan model pembelajaran PJBL, ya, Project Based Learning. Nanti kalian akan menghasilkan sebuah produk. Nah, dari produk itulah yang akan kalian maju ke depan sebentar. Kalian perlihatkan, presentasikan setiap kelompok, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan.
Paham ya? Oke. Untuk itu, pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana cara kalian menentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter? Bagaimana? Bagaimana? Oke, gambar dulu. Kedua, bagaimana cara kalian menggambar sebuah lingkaran yang di dalamnya termuat titik pusat, jari-jari, dan diameter? Coba sebesar seorang Fauzan, berdiri. Bagaimana? Menggunakan jangka atau penutup toples. Bagus, cepetan. Menggunakan jangka atau penutup Toples. Jadi itu yang akan kalian lakukan untuk pada kegiatan ini. Ya, jadi di sini saya sudah bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Jadi ini kelompoknya jari-jari, yang sana kelompoknya diameter. Nah, selanjutnya kalian siapkan dulu alat dan bahan di atas meja. Iya, termasuk penutup toples. Ya, penutup toples. Bahan-bahan yang alat dan bahan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu kalian siapkan. Jangka, apalagi mistar, lem, lidi, pensil warna, gunting, apalagi penutup toples itu kalian harus sudah siapkan ya. Sudah kalian siapkan di atas meja. Nah, kemudian saya akan bagi dulu kertas karton ini berkelompok. Sabar dulu ya. Sebelum kalian kerja, saya akan jelaskan dulu. Jangan sampai kalian sebentar salah-salah. Ini kalian sudah dapat spidol tadi? Ya. Penutup toples? Tidak ada. Nah, kalian kan sudah ada semua toh di dalam, sudah ada semua. Sudah ada. Coba angkatkan benda yang saya sebutkan. Nah, angkatkan benda yang saya sebutkan. Coba. Mana penutup toples? Angkat, setiap kelompok angkat. Ya, sudah ada. Lidi, ada lidi? Ya, sudah ada lidi. Lem. Ada yang bawa lem? Ya, itu bagus. Kalian tidak ada lem? Nah, itu berarti lem. Pakai ini saja. Sudah? Jangka mana jangka? Ya, sudah bawa jangka ya. Gunting, mana gunting? Ya, sudah. Tadi Pak Guru sudah bagikan itu, ada spidol berwarna tadi itu, ada merah, ada biru ya. Nah, kertas karton sudah ada? Lalu mistar untuk mengukur. Nah, sudah. Oke, kalau sudah bagus. Nah, sekarang kemarin kan Pak Guru sudah pernah bagikan bahan ajar toh? Nah, kali ini bahan ajarnya sudah ada juga. Nah, silakan kalian pelajari itu sambil lihat di situ ya. Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian kerja setelah itu kalian tuliskan hasil kerja kalian itu pada LKPD ya. Ini bahan ajar kalian. Nah, ini LKPD.
Sabar dulu. Sebelum bekerja sabar dulu. Jadi di situ saya sudah bagi, ada LKPD, ada bahan ajar. Di dalam LKPD itu sudah termuat langkah-langkah untuk mengerjakan produk kalian. Paham ini? Paham ya? Tetapi di dalam LKPD situ, sebelum kalian bekerja, baca dulu petunjuknya. Setelah kalian baca petunjuknya, tuliskan nama kalian di situ, siapa ketuanya dan siapa anggotanya. Kemudian kalian kelompok berapa. Kalau kelompok jari-jari, tulis kelompok jari-jari. Kalau kelompok diameter, tulis kelompok diameter. Sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu. Ada yang sudah paham dengan langkah-langkah kegiatan kita ini? Kasih besar suaranya. Ada yang sudah? Suara itu harus besar, ya. Jangan suara kalian itu kecil. Kalau suara kalian kecil, kita tidak bisa dengar, ya. Jadi siswa itu, jadi peserta didik itu harus tegas, ya. Supaya kalian belajar itu bagus. Apalagi pagi begini suaranya kayak orang lapar. Siapa yang sudah sarapan dan? Apalagi sudah sarapan. Sarapan apa kamu tadi? Roti. Sudah sarapan roti. Ada yang sarapan nasi kuning? Susu. Siapa yang minum susu? Nah itu. Ada lagi yang minum susu. Oke, jadi ingat tadi, baca dan paham setiap langkah-langkah yang ada pada LKPD itu, lalu kerjakan apa yang saya sampaikan. Itu kertas karton yang saya sudah berikan itu, jangan kalian gambar di tengah-tengah. Gambarnya di ujung sana itu, baru tarik ke sini supaya ada tiga yang kalian peroleh sebentar. Kan ada jari-jari, titik pusat dan diameter. Nah, nanti ada gambar sebentar yang akan kalian munculkan ini. Nah, silakan kalian, jangan dulu bekerja, baca dulu petunjuknya di LKPD supaya kalian mengerti. Paham ya? Tulis dulu. Nah, di sini, nah, kelompoknya toh kelompok. Nah, ini kelasnya kelas berapa? Tanggal berapa? Ya, 29 Oktober 2022. Di sini toh. Nah, di situ kelompoknya, nama kelompoknya apa? Ketuanya siapa? Kemudian anggotanya ini 1, 2, 3, 4. Tulis ke bawah. Jangan lagi tulis di sini, tulis ke bawah. Nah, baca dulu ini petunjuknya dengan baik. Nah, setelah itu kalian ada di sini alat dan bahan yang kalian sudah sediakan. Kemudian ada cara kerja, gitu ya. Nah, silakan kalian tuliskan itu. Ini lagi kelompok jari-jari. Nah, tulis dulu itu di sini. Siapa ketuanya? Ya, Muhammad Fauzan. Nah, sekarang di sini anggotanya siapa? Tulis. Di sini tulisnya, di sini. Nomor 1 sini. Di dalam situ itu ada petunjuknya, baca dengan baik. Sudah. Pagi hari. Itu nanti kalian kerja sesuai dengan petunjuknya.
Jangan dulu kalian jawab itu. Kerja dulu. Kenapa paling ceritamu itu? Siapa ini? Tidak bisa, nama lengkap tuh. Kasih apa dulu dia punya ini nih? Kertas karton supaya dia tulis dia di sini, tulis. Supaya dia ya. Ini lagi. Tulis dia. Ikuti langkah-langkahnya. Nah, sudah kalian sudah tulis namanya? Nah, bacalah petunjuk teknis. Apa-apa yang disiapkan? Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan di atas meja. Sudah toh? Tidak bisa, harus pakai pensil. Kalau dia salah, bagaimana menghapus? Letakkan kertas karton di atas meja. Nah, sudah. Kemudian buatlah berapa yang akan kalian buat jari-jarinya? Silakan tentukan. 7 cm. Tentukan sendiri ya. Berapa? Kalau ini terlalu kecil. Kalau besar itu bagus. 1. Coba lakukan. 7 bagus. Kelompok sini tidak usah lagi lihat di kelompok sana. Ayo. Sudah? Mana jangkanya kalian? Ukur dulu ya. Jadi jangka ini nih diukur berapa dia dipakai? 7. Kalau 7 berarti ini besar sekali. Besar sekali. Berarti kasih turun kalau dia besar 5. Saya contohkan dulu ya. Jadi di sini tekan ini di tengah-tengah. Begini. Baru putar. Baru terus begini. Yang penting ketika baik-baik. Jadi pas. Baru yang tandanya ini dikasih titik. Nah, ada 1, 2, 3. Yang di sini sebentar yang kalian tempelkan lidi. Toh? Hapus dulu. Baru kalian ulang. Harus bersama ya. Sini lagi. Mana? Coba saya. Berapa yang kalian pakai? 8. Berapa yang kalian pakai tadi? Coba lihat dulu. 5. Di sebelahnya. Ini berapa?
7. Kenapa ini? Coba. 7 ya? Setelah itu mana pekan? Tekan di sini. Tekan di sini. Baru kotak. Kalau kecil kayak kalau 7. Kecil. Tuh? Kasih besar lagi. Kalau 7 terlalu kecil, kasih besar lagi. Mau 9, mau 10, mau berapa? Intinya sebentar itu hasilnya kalian akan tulis di bawah itu. Di bawah sini kalian akan tulis hasilnya. Jari-jarinya berapa sentimeter, diameternya berapa sentimeter. Iya toh? Kalau 7 dianggap kecil, kasih besar sedikit. Tiga. Musa kasih sama. Di sana di tengah-tengah lagi. Gambar dia. Berapa? Jam 8, 9. Tahan dia dengan baik supaya bagus. Ini kelompok ini bisa. Coba. Iya, lihat dulu tuh berapa. Mana titik stopnya? Ini terangin. Coba marikan misternya kalian. Coba marikan misteri. Marikan misteri. Sudah. Mister. Wah. Kasih note di bawahnya supaya kalian tulis aja di bawahnya ini keterangan. Saja 12. Iyo. Udah dia 12. Kasih masuk 12. Lagi sedih. Mana? Sudah? Kalian sudah kasih warna? Itu tanda apa? Iya, kenapa kalian sudah kasih tanda? Sudah begini lingkarannya? Kasih perbaiki dulu udah. Dari sini kembali berarti. Pasti. Kasih lurus kan sekarang. Buat lagi satu di sini. Kasih bersih baik-baik. Apa baik-baik. Kasih
bagus ini garis. Ada 3 tuh, 1, 2, 3. Habis itu sebentar kalian kasih garis lagi. Yo, baru itu gunting. Baca dulu di kalian punya KPD itu baca. Tidak kesana. Tunggu dulu, sebentar dulu. Ini kelompok ini kerja itu dengan rapi. Buat dulu lingkarannya ada 3. Nah itu, sekali kira-kira dia buat bagusnya. Oh ada ini, ada lubang. Coba. Nah, kasih sambung dia sedikit. Kasih taruh di tengah dulu. Jangan salah ulang. Iya begitu. Nah itu. Iya. Kasih kena garisnya tuh. Ya. Hapus sedikit. Baru kasih tanda di tengah-tengah. Tidak usah pakai spidol, pakai pensil dulu. Sedikit-sedikit pakai spidol. Pakai pensil. Pas. Putar yang lain. Iya. Kasih tahu pakai pensil. Oh iya. Konten itu kan Sudah ada 3 pas. Kasih bersih dulu dan ini dia. Jangan dia kotor ya. Apa itu? Ya, ditempelkan dengan lidi. Coba. Mana yang kamu ukur tadi? Coba. Bagaimana di sini? Begini. Coba baca petunjuknya dengan baik. Di sana di KPD. Apa pertama? Sudah di bawah. Yang nomor 2 itu sudah buat tuh, lingkaran ada 3. Yang keempat apa? Berilah tanda pada titik bekas jarum, sudah. Ukurlah jaraknya menggunakan lidi dari titik pusat ke lingkung. Berarti dari sini ke sini. Nah, baru itu kalau sudah di sini dipotong dia ini. Potong. Yang dipas di garis lingkung ini. Sudah. Ini coba kalian ukur dulu, semua sama tidak? Tidak, itu lidimu. Kasih lurus. Ya. Kasih lurus baik dan ini. Nah, semua di sini pas. Nah, pas toh? Itu pas. Berarti berapa banyaknya tadi ini? Potong sebanyak ini. 16 ya. Potong sebanyak 16. Ukur begitu di situ ya. Potong. Mana lagi gunting mau bantu? Setelah berpatang. Kasih bagus-bagus ya. Jangan sampai dia salah-salah sebentar kalian menempel. Mana ukuran yang pertama tadi? Ada berapa potongan ini ya? 16. Tempel nih. Kalian kasih tanda dulu yang lingkarannya ini. Kasih tanda dia dengan baik. Iya, ya dengan pensil. Ini yang kalian tempel nanti di dalam ini. Mana buku kalian? Buku ini? Buku apa? Buku matematikanya kalian? Masih ada lah? Ya, coba buka dulu. Buka kalian. Bukan buku cetak ini, buku cetak. Ya, ambil dari mana?
Nah ini tuh bentuknya yang kayak ini. Ada berapa ya? Bentuknya kayak ini. Iya. Hati-hati. Sini. Kenapa kamu berdarah? Hati-hati. Bisa ini? 16. Bagaimana LKPD-nya kalian baca dengan baik? Besar, bukan bukan. Coba diguntingnya ini. Ini bisa ini. Coba. Ini ambil tol leadingnya ini. Mana tadi yang ukurannya? Yang ini kan? Yang pertama tadi ini. Iya. Coba tahan itu. Tahan lagi ini. Pakai gunting kayak gini saja. Sudah berapa itu banyaknya? 16 lidi ya. Jangan terlalu ambil lidi yang besar di sini. Supaya tidak setengah mati kalian menggunting. Ambil lidi yang di bagian sini. Di bagian sini. Coba tempel. Tempel dengan baik. Coba. Kasih lurus dia, kasih lurus. Kasih lurus ke sana sedikit. Ya. Dilengkung. Ya, begitu terus. Tekan dia dengan baik. Oke. Kalau sudah mendekat, lepas. Kasih skena titik pusatnya sedikit. Nah, tambah lagi sana. Habis itu kalian tempel lagi di sini, tempel di sini. Tempel lagi di sini ke sana. Baru nanti ambil yang bagian sini, bagian sini ya. Balik kanan. Tempel ke sini. Tuh. Kasih kena lengkungnya dengan titik pusat. Ya. Sudah berapa? Biar tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Iya, berarti 3 lagi. Ya, hati-hati kena tangan. Foto yang baik jangan bisa pikir teman. Nah, sudah itu sudah datang apa kan? Mana gunting kalian tadi? 1, 2, 3. Sudah 5. Itu udah kalian? 8. Gunting di atas ini coba. 13, 14, 15. Femi, kalau sudah digunting, berapa banyaknya lidinya? 16 toh? Nah, tempel lidinya 16. Kalau dia potongannya sama panjang, berarti ini apa ini? Yang kalian potong ini? Ya, jari-jari ya. Berarti di sini jari-jarinya nanti bentuknya kayak begini. Nanti diameternya 1 lidi sampai di sini. Nah, tiba di depan kamu orang presentasikan, tapi tulis di sini ciri-cirinya seperti apa. Di sini juga, ya? Iya, tulis di sini. Nah, sebentar kalian tampilkan di depan, lebih gampang, lebih mudah, gitu.
Dari sini lagi, dari sini lagi ke sini, dari sini ke sini, sana ke sana. Sudah berapa berarti? 4, 8. Berarti lagi 8. Nah, berarti kalau di sini, di sana sudah berarti di sini lagi 1, 2, 3, 4. Di sini lagi 4. 1, 2, 3, 4. Paham toh? Berarti di sana ada berapa jarinya? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 di sana. Berarti 8, 9, 10, 11 tambah lagi di bawahnya. Paham? Sebelah satu. Iya. Kenapa ada urus itu? So ikut itu lagi. Masih lurus deh. Satu lagi. Mana lagi? Ambil lagi. Tempel aja, tempel. Kasih bagus ya. Jangan buru-buru, kasih rapat. Coba tempel lagi. Cepat kalian. Kasih lurus dari sana, supaya bisa lagi tempel yang lain. Oh iya. Dia tidak melengket itu lem itu. Bagus lempok. Kalian pakai saja yang sana tadi tinggalkan oleh Soleh sendiri. Pakai saja yang satunya ini. Habis itu ambil lagi di sini, kasih tengah-tengah lagi di sini, kasih tengah-tengah lagi di sini, kasih tengah-tengah, baru kasih tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya ini, dan ini pas. Top. Bikin tambah-tambah. Tidak boleh lebih. Berarti kalian ukur tidak sama panjang. Tidak apa-apa. Kasihan saya pasang saja. Mau buka boleh, gunting dulu sedikit. Di bawah tidak dikeluarin. Kalau ini sebentar baru kalian gunting, bentuk banyak-banyak. Mungkin sabar dulu. Sabar dulu, jangan pulang dia. Menyelem. Rasa sacil dulu. Coy. Siapa yang pinggirnya Belum, di situ lagi. Berarti lagi 3 toh? 1, 2, 3. 4 tambah 2, 6 toh? Berarti pas 16. Lagi satu. Ini pakai ini. Ada lem? Iya, ada lem. Ayo, cepat. Kasih bagus sih. Jangan sampai kemana angkat sebentar terbuka. Agak bikin jatuh. Makanya harus kasih bagus tuh. Lemnya kasih bagus. Nama apa? Terobos. Namanya terobos. Lagi satu. Lagi 3, lagi 2. Lagi 2 lagi. Tuh, jadi kasih lurus sudah. Terobos.
Dua lagi tuh. Coba hitung, sudah cukup 16? Dua lagi. Bisa? Kenapa kan jeruk yang dilem itu? Mana lemnya kalian yang satu kak? Iya, coba pakai lem yang itu. Lem kertas. Oh iya, biar pakai sama-sama. Pakai ini. Sesuai isi tas. Coba sih udah sedikit lagi. Saya saja. Kalau ini aja hanya bikin saja kan? Apa? Dan tergores ya sedikit-sedikit ya. Oh iya. Lurus dari itu meja mau. Itu lidi, kalau dia bengkok jangan diambil, harus dia lurus lidinya. Berarti lagi berapa? 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, 6 lagi tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini. Ayo tempel situ. Tempel di sini. Iya, tempel di sini. Di sini kasih bagus. Ini dia Pak. Pegang bye-bye dan anunya itu. Yang penting sudah melem. Besok sana. Kok dibantu kita selesai Pak Guru. Belum, sebentar lagi. Nah, sudah? Sudah. Kalau sudah, tulis mi keterangannya. Ini apa? Ini jari-jari lagi. Jari titik pusat. Rizki. Dia. Nah, lagi 2. Satu. Kasih besar. 1, 2, 3, 4. 4. Mana? Di sini dulu. Boleh? Berarti angkat pelan-pelan saja sebentar. Mana? 1, 2, 3. Lagi 3. Tempel 3 lagi. Pan jangan terlalu banyak. Ayo. Baru itu satu lagi di sana ukur sana. Ini kasih besar titik pusatnya. Jari-jari diameter. Berapa jam? Kasih geser sedikit. Afandi kasih geser geser di kamu itu. Begitu. Terus sedikit lagi. Nah, lem dulu. Biar sisa di sini. Iya, sip. Nah, tempel. Ini kamu Fauzan, kalau kamu melem, jangan kamu tindis yang lain. Iya, kasih buka dulu. Tarik dia. Diameter 1 biji sana. Yang tidak bengkok. Iya, yang lurus. Kasih panjang ukur. Ukur di sana. Jangan di sini. Ya, gitu.
Terus di sini Tulis ciri-cirinya di bawah, tapi jangan lagi tulis pakai spidol itu. bolpen. Oh iya, pakai spidol saja supaya kental. Tutup kalau sudah pakai. Mana tutupnya? Tulis pakai keterangannya di bawah. Ciri-cirinya. Ada di buku jelajah matematika. Tulis di sini jangan. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran adalah laki-laki titik pusat. Ini dia punya nih. Kalian lihat di bahan ajar juga di buku juga kalian lihat. Jangan lupa kalian jawab itu LKPD-nya kalian sebentar. Coba lihat di LKPD-nya jawabannya, tulis. Apa selanjutnya? Di bawah ada di belakang. Apa pengertiannya, ciri-ciri ada semua. Iya, intinya pengertiannya bisa loh. Pengertiannya Bahan ajar di bahan ajar. Bahan ajar itu. ciri-cirinya berupa titik yang berada di tengah lingkaran. Pengertiannya Sebelah ini. Ayo jawab kamu. Ini apa sih? Ambil kopi. Yang lain jawab di sini lagi. Jawab di sini lagi. Ikut saya berbicara masuk di sini. Ambil kopi. kalau yang ini Iya. Tes besar ini pusat. kalau yang kecilnya posisinya misalnya ini pengertian titik pusat titik yang adalah tulis di keterangan di tengah lingkaran. di sini. Mana spidol? Mana spidol kalian? Sudah kalian lihat? Tulis di atas titik pusat, jari-jari, tulis di atas. Di sini. Ya, di atasnya ini. Tidak usah pakai satu langsung. Sudah besar semua. Titik. Terus lanjut. Itu lagi. Awas Fadi. Coba kalian jangan kasih gimana? Ayo. Terus lanjutan lagi. Anu di bawahnya pengertiannya. Kasih bersih dulu, jangan kesana, taruh dulu di samping. Nah, tulis pengertiannya di bawah. Iya,
ada di panduannya di mana aja. Apa pengertiannya? Langsung saja pengertian titik pusat. Kapital. Kapital ini kapital yang sama. Buka kurung. Kapital ini. Buka kurung. Singkatnya yang misalnya. Misalnya dengan semua titik. Habis sama. Jadi jawabannya di sini ini sama dengan yang di bawahnya kita. Jadi ada yang Jawaban apa tuh? baca baik-baik. Titik pusat adalah di Sedoran. Mas berarti Pak. Simbolkan dengan huruf kapital. Baca. Baku bantu dan ayo kerja. Pengertian dari jari. Garis. Tidak, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri ini juga ciri-ciri. Ini pengertian dari jari. Jari-jari. Yang kecil ya. Kalian harus perhatikan. Ini nih aku sudah tahu ini. Sampai ini saja. Aku sudah tahu ini bukan dari Sudah. kecil. Sudah. Di situ apa lagi diambil? Pusat lingkaran tuh ya? Pusat lingkaran. Iya, titik pusat lingkaran. Sudah. Diameter lagi? Diameter. Dulu diameter. Pengertian D kecil. kecil. Boleh nih ini. Tulis lagi di situ Siti Zafira di anu. Diameter dalam kurung D kecil.
Dua titik pada tepi yang pada dua titik lingkar. Pada bukan dua titik pada tepi pada tepi lingkar. Mana lengkapnya? Oh, sudah sini. Menghubungkan. Salah tulis. Menghubungkan. Ya, ciri-cirinya bro. Ciri-ciri titik dua bro. Ciri-ciri titik dua. Ciri-ciri titik pusat baru di titik dua tadi. Biar bro. Ciri apa? Sudah ada keterangan di atas. Kalau di sini kabelnya ada 4 titik. Titik ini dalam tambahkan titik 2 dari PPU. Tidak usah dalam kuningnya itu biar. Langsung saja. Misal P Disimbolkan yang huruf kapital. P. Sudah. kapital Kasih nama titik pusatnya, titik pusat apa? P 2 titik 2 Titik pusat apa? PKO. P Sudah. Q Apa dia titik pusat? Q. Iya, berarti yang itu apa titik apa? Titik P saja. Kasih tulis huruf P. Di situ. Pakai biru, pakai biru saja, biru supaya tahu. P. Iya, huruf P. Ciri-ciri saja. P Q. Apa namanya itu? Titik pusat ya. Tapi bukan P ini bukan titik pusat tapi namanya titik ini. Titik P ya. Pakai warna biru saja. Biar kalian pakai titik O tidak ada masalah. Titik O saja. Menghubungkan antara titik. Di mana? Tidak ada O, hanya Q. Mana yang kalian tulis? Q. Oh, P saja berarti. Titik P. Menghubungkan antara titik. Ya di situ P. Ya, sudah. Antara titik pusat. Habis pakai spidol itu tutup ya. Jangan dia Pusat dengan titik pada. Jadi setelah ini hasil kerja kalian ini akan dipresentasikan di depan ya. Nah, setiap kelompok maju sebentar, kelompok pegang gini, satu di sana pegang 2 orang. Baru ada satu yang menjelaskan kita kelas dengan temannya 2 orang di sini. Ini adalah titik pusat, ya toh? Titik pusat bla 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 dari jaring. Habis
Maksudnya kumpulan di titik itu apa? Kumpulan di titik itu adalah kumpulan jari-jari, begitu ya? Jadi sebentar kalau dua titik tapi bawang tidak ada lingkaran. di sini tulis ya. Ini sudah ada di sini. Pada lingkaran. Pada lingkaran. Titik lagi loh. Melalui titik dua. Titik lagi. Pusat. Contoh. Titik lagi. Tulis nama kelompok kalian di atas itu sudah. Judul besar sebesar-besar. Pakai warna biru. Contoh penulisan. Kita taruh ini sebentar. Tulis judul kelompok nomornya. Sebesar-besar. Baru garis di bawahnya. Di sana lagi mulai dari sana sedikit. Jangan sini di tengah-tengah ini, di tengah-tengah. Sana sedikit di titik. Sini. Ah itu, oke dari situ. Kasih besar-besar ya. Kasih besar-besar. Titik tengah dia. Pasti di tengah dia. Nah, garis ini. Garis di bawahnya. Garis lurus. Terus pakai ini terus. Nah, gitu. Terus. Oke. Kasih kentar dulu kan ya. Nah, tulis dulu di sini nama kelompok tulisan ini. Nama kelompok. Tidak usah pakai kecuali nama. Langsung gambarnya. Gimana kalian mau tulis nama-nama kelompoknya? Bisa di ujung sana atau di samping? Ya. Kalau habis itu garisnya di bawah supaya ada antaranya. Nama-nama kelompok. Di atas ini, di atas. Nama-nama kelompok. Iya, nama-nama kelompok. Kasih bikin di tengah. Tulis nama-nama kelompoknya kalian. Biar nama panggilan saya tidak apa-apa. Di situ. Tidak usah pakai titik dua lah.
Garis dia di bawahnya kasih begini, garis begini. Tak, supaya Kayak kota. iya begini. Kasih bagus juga tapi yang dia bagus. Nah, sampai di sana terus. Oke. Kalian berdua pernah kamu baca sampai jatuh ke yang baca apa? Hah? Oke. Bagus, ya. Kalau sudah kelompoknya kita akan presentasi, ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Ayo duduk secara berkelompok. Nanti Pak Guru akan panggil kelompok ke depan. Setelah itu kalian semua akan presentasi. Terus dulu nama kelompok. Sudah LKPD-nya juga sudah dikerjakan. Hati-hati angkatnya nanti dia jatuh itu di dia sudah kena tempel. Jangan nanti jatuh dia. Pelan-pelan nanti dia jatuh. Kalau jatuh berarti hasil karya kalian tidak jadi. Sudah? Nah sekarang kalau sudah selesai, sudah? Oke. Jadi kalian sudah menyelesaikan kegiatan praktikum kalian sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini adalah produk lingkaran, di mana lingkaran ini terdapat titik pusat, jari-jari dan diameter. Kalian juga sudah memberikan pengertiannya, juga kalian menuliskan ciri-ciri dari unsur-unsur ketiga lingkaran itu. Nah, selanjutnya kalian akan presentasikan setiap kelompok. Jadi tampil di depan semua ya, tampil di depan. Baru satu pegang di sini, ya, satu pegang di sana. Nanti ketua kelompoknya berikan penjelasan pakai lidi begini. Jadi ada tongkat ya, ada tongkat. Kita buat dulu tongkatnya. Ini saja. Jadi ini tongkatnya sebentar. Ketua kelompoknya jangan terburu-buru ya, langsung dia. Ini titik ini kelompok kami. Nah, bacakan saja semua nama-namanya ya. Paham ya? Baru tunjuk kalau yang itu titik pusat, tunjuk titik pusat. Baru penjelasannya dibaca, ciri-cirinya dibaca, sampai semuanya dibaca. Paham? Oke. Kalau begitu, silakan saya panggil kelompok. Nah, mau majunya secara apa? Siapa yang mau maju duluan? Atau Pak Guru lemparkan bola kecil, kalau kena siapa baru ini? Oke, kalau begitu Pak Guru buat dulu ya. Oke, siap? Jadi kalau saya lempar kena kelompoknya siapa, berarti tapi saya tutup mata. Saya putar-putar dulu sebentar ya, putar, saya keliling putar. Kalau ini saya lempar kena siapa, berarti dia maju. Oke, siap? Putar, sabar. Bagus boleh. Mana? Sudah siap? Kena siapa itu? Ulang lagi, ambil polanya. Kena kelompok ini tadi kayaknya. Oke, siap. Putar. Siap. Kelompok berapa? Nah, kelompok jari-jari. Berarti kelompok jari-jari yang tampil ya? Oke, silakan kelompok jari-jari. Semuanya ke depan. Pegang baik-baik ya.
perkenalkan nama dulu kalian. Perkenalkan nama dulu. Ayo, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, beri salam dulu kalian semua di kami semua. Ayo, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, nah, kami dari, Kami dari kelompok Janjar. ya bacakan namanya. Nama-nama kelompok: Fauzan, Fandi, Asdar, Ferdi, Piasik. Ya. Terus, Titik pusat. Pengertian titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. sebesar suaramu. Ciri-ciri berupa titik berada di tengah lingkaran, memiliki jarak yang sama dengan titik pada lingkaran, disimbolkan dengan huruf kapital, misalnya misal P, Q, A, B. Pengertian jari-jari dan gorong R adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Ciri-ciri berupa ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contoh penulisan jari-jari P, Q. Nah, lanjut. Coba Siti Zafira lagi yang baca. Kasih tong kami. Pengertian diameter. Diameter dalam kurung D adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lengkung lingkaran. Ciri-ciri berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Contohnya penulisan RS. Ya, kalian berdiri menghadap sini semua. Kasih sejajar. Ya. Coba kita berikan dulu tepuk tangan. Tepuk tangan yang kuat, tepuk tangan yang kuat. Sekarang saya persilakan kalian kelompok diameter bertanya, silakan bertanya kepada mereka. Bertanya, ayo, atau beri tanggapan terkait dengan hasil karya mereka. Ayo, silakan bertanya. Berdiri, Putri Rahayu. Nah, coba berdiri ayo. Jangan malu-malu kalau mau bertanya. Nah, coba tanggapi coba, kenapa? Oh, diameter. Di mana? Tunjukkan ayo coba. Di mana? Nah, ya. Terus Ayo, harusnya dikasih tentara titik apa ya? Apa lagi? Mana lagi? Apa lagi? Masih ada? Habis? Oke, kalau sudah habis, silakan duduk. Simpan baik-baik itu hasilnya. Selanjutnya kelompok diameter. Nah, baca kayak tadi ya, yang beri penjelasan juga. Gantian lagi ya, kalau sudah sampai di diameter gantian. Jadi salah, perkenalkan. Siapa yang pegang? Kasih ke sana, maju sini. Ya, begitu ya. Oke, silakan. Duduk. Duduk baik-baik kalian. Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Demeter. Siapa saja nama kelompoknya? Nama-nama kelompok: Rizky, Fahri, Tian, Putri. Kasih besar suaramu. Rizky, Fahri, Tian, Putri, Ulfa. Ya, terus. Titik pusat. Pengertian titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Ciri-ciri berupa titik berada di tengah lingkaran, memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran.
disimbolkan dengan huruf kapital, misalnya P, Q, A, B. Jari-jari. Pengertian dari jari-jari. Jari-jari dalam kurung R adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tepi lengkung lingkaran. Ciri-ciri berupa ruas garis menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contoh penulisan jari-jari PQ. Nah, selanjutnya Indrian. Diameter. Pengertian diameter huruf D adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Ciri-ciri berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Contoh penulisan diameter SRS. Ya, coba duduk lagi kayak berdiri kayak di depan Messi. Menjaga. Ya, bikin sharp ya. Coba kita berikan tepuk tangan. Itu adalah hasil kelompok diameter. Ada yang memberikan pertanyaan, ada yang menanggapi, silakan. Ya, berdiri. Berdiri. Nah, coba kenapa? Kasih besar suaramu. Apa aninya apa? Hasil karyanya mereka lebih bagus daripada kalian. Berarti kamu tidak percaya diri. Bagus juga hasilmu. Apalagi ada lagi? Ada yang mau koreksi? Nah, sekarang Pak Guru yang mau koreksi ya. Jadi lihat, pekerjaan mereka ini sudah sangat bagus, ya, rapi pekerjaannya. Tetapi mana letak kesalahannya? Harusnya di sini titik pusat dulu, di sini yang diameter, toh? Ya, nanti ini harusnya ini di sana, ini di sini, ya. Tapi ini sudah sangat bagus, sudah terlihat bagus. Ada titik P, ini kumpulan jari-jari, dan ini diameter. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok diameter. Silakan duduk. Sudah selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok jari-jari dan diameter. Untuk itu, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan bertanya jawab dulu terkait dengan apa yang kalian rasakan pada pertemuan kita pada hari ini. Oke. Bagaimana perasaan kalian belajar unsur-unsur lingkaran dengan cara yang seperti ini? Senang. Apalagi yang kalian rasakan? Ya, merasa seru. Apalagi? Semangat. Ya, bagus. Apalagi? Bisa mendapatkan ilmu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan dua kuis, ya, dua kuis secara lisan dan dijawab. Siapa saja boleh jawab, tetapi harus angkat tangan. Oke? Saya akan bertanya seputar dari materi kita pada pertemuan ini. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa titik pusat harus berada di tengah-tengah lingkaran? Ya, berdiri. Karena dia kenapa? Harus di tengah lingkaran. Ada jawaban yang lain? Tidak. Ada yang lain? Silakan dulu. Ada yang lain? Ya. Selanjutnya, pertanyaan saya. Apakah yang dimaksud dengan diameter? Jadi angkat tangan. Ya, silakan. Diameter adalah ruang garis yang lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lengkung lingkaran. Ya, oke, duduk. Sekarang saya tanya. Panjang jari-jari 2 kali lipat diameter. Benar atau salah?
berdiri. Rizky Auludin. Seharusnya bagaimana? Seharusnya panjang jari-jari setengah dari diameter. Bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Sudah. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Coba kita sama-sama simpulkan. Yang pertama, kita sudah menentukan titik pusat jari-jari dan diameter. Apa itu titik pusat? Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, ciri-cirinya banyak, berupa titik, ya toh? Berupa titik. Kemudian ada titiknya bisa disebut dengan titik O atau titik P dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu berada di tengah-tengah lingkaran berupa ruas garis dari titik pusat ke lengkung lingkaran. Panjang jari-jari juga disebut 1/2 dari diameter. Apa ciri-cirinya? Dia berupa garis. Nah, ditandai dengan garis A ke garis B. Melalui apa? Dari titik pusat ke lengkung. Bagus. Selanjutnya diameter. Apa itu diameter? Diameter merupakan ruas garis dari titik lengkung lingkaran melalui titik pusat ke lengkung lingkaran. Artinya apa? Diameter merupakan 2 kali panjang jari-jari. Apa ciri-cirinya? Diameter berupa ruas garis. Apa? Panjang diameter melewati titik pusat. Kemudian apa lagi? Diameter 2 kali apa? Diameter 2 kali lipat panjang jari-jari. Itu ya kesimpulannya. Nah, selanjutnya silakan kalian rapikan alat-alat tulis kalian, alat peraga kalian disimpan dengan baik dulu. Baru kita lanjutkan dengan berdoa, baru kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Sudah? Sudah rapi semua? Ya. Ambil dulu ini dia dan murah di lantai. Ambil dulu. Taruh di atas meja. Ya. Cepat. Sudah? Oke, baik. Karena tadi kita mulai pembelajaran tidak menyanyi, sekarang kita tutup dengan menyanyi dulu ya, baru berdoa. Oke? Bisa? Bisa. Kalau bisa silahkan ikuti saya, kita menyanyi semuanya berdiri. Ayo. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke. Siap. Siap ya? 1, 2, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Ya. Sebelum saya persilakan ketua kelasnya memimpin doa sebagai bentuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan sampaikan dulu materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, kita akan melakukan lagi kegiatan kinerja kelompok yang menghasilkan produk ya pada pertemuan itu. Oke, Pak? Kelompoknya masih sama dengan seperti ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah membantu pada kegiatan pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sudah selesai.
Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di luar dulu.